Jalur darat yang masih terputus akibat bencana di Kabupaten Gayo Lues, Aceh membuat warga membantu menyeberangkan ambulans di sungai menggunakan raki. Seorang lansia sakit di Kabupaten Bandung Barat dibawa ke fasilitas kesehatan untuk berobat menggunakan eskavator karena kondisi jalan yang sedang tidak bisa dilalui kendaraan biasa. Tumpukan sampah dibungkus plastik berukuran besar terpantau ada di ruas jalan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pada akhirnya tumpukan sampah ditutup terpal. Kondisi ini terjadi karena penutupan TPA Cipucang, sehingga sampah tak bisa diangkut. Atlet skateboard putra Indonesia Basral Graito Hutomo menyumbang 1 medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2025. Basral finish teratas dengan mencatatkan skor 166,67 poin dari kombinasi nilai best run dan juga best trick. Dalam Kompas Business Economic Outlook 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkapkan soal optimismenya akan pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 yang akan tumbuh jauh lebih baik dibanding tahun ini. Bahkan didorong bisa mencapai 6%. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Rabu 17 Desember 2025. Bersama saya Disti Larasati. Dan saya Mario Sarong. Kurang dari 2 pekan lagi, Saudara, kita sudah memasuki pergantian tahun. Pergantian tahun, ya. Biasanya kalau pergantian tahun ini kan sudah ada resolusi-resolusi ya, untuk 2026. Kalau saya udah tahu pasti mau nanya saya resolusi. Iya, kan selalu resolusi 2026 ini apa? Karena udah bentar lagi udah mau tahun baru nih, Mario. Harus ada perubahan yang dilakukan di hidupmu, Mario. Resolusi saya paling ya seperti biasa, tetap sehat di tahun 2026. Standar tetap harus sehat, panjang umur. Ya memang harus begitu dong, Adisti. Tapi memang ya seperti yang kata Pak Purbaya tadi, ekonomi makin membaik di tahun 2026 seperti prediksinya sampai 6%. Oke, nah ini dia menjadi optimisme juga dari pemerintahan pusat begitu ya. Kalau misalkan kita biasanya punya resolusi-resolusi, biasanya kalau mulai pergantian tahun. Tapi kalau teman-teman atau rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, bahkan mereka harus memulainya dari nol. Betul. Di saat orang punya resolusi dalam hidupnya ke 2026, tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita ya, yang kemarin kena bencana di Aceh dan juga Sumatera bagian utara, ya harus bisa kembali hidup, kembali memulainya dari nol setelah terpaan bencana kemarin, di mana hingga saat ini pemerintah terus ya bahu-membahu untuk membangun kembali infrastruktur di sana, untuk membuat kembali masyarakat bisa kembali beraktivitas. Bukan nyaman pertamanya, tapi kembali beraktivitas, kembali hidup normal. Dari situ dia pelan-pelan merangkai hidupnya untuk bisa kembali seperti sebelum bencana. Nah itu yang memang kita doakan terus bisa berjalan lebih cepat, sehingga mereka bisa kembali, ya itu tadi aktif. Bisa kembali normal begitu ya, di kehidupan normal, rehabilitasi dan juga rekonstruksi secara menyeluruh itu di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Tentu menjadi perhatian tersendiri dan juga atensi tersendiri bagi pemerintah pusat, Saudara. Nanti kita juga akan ada informasinya soal itu, tapi sebelum sampai ke situ kita ke informasi pertama dulu. Dari peristiwa truk bermuatan 5 ton yang membawa bahan baku cairan kimia menabrak beton pembatas jalan hingga terguling di ruas
Jalan Layang Nontol, Pesing Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu dini hari. Diduga saudara, kecelakaan terjadi akibat pengemudi hilang kendali saat menghindari pengendara sepeda motor yang menyalip dengan melaju secara zigzag. Tak hanya terguling, truk bermuatan 5 ton yang membawa bahan baku cairan kimia juga mengalami kerusakan parah di bagian depan usai menabrak beton pembatas jalan layang di lokasi. Kecelakaan bermula ketika truk yang melaju dari arah Tangerang hilang kendali saat menghindari sepeda motor yang menyalip hingga menabrak beton pembatas jalan layang dan akhirnya terguling. Akibat kecelakaan, ruas jalan layang Pesing Cengkareng, Jakarta Barat ditutup sementara pada Rabu dini hari tadi. Apa bang kejadiannya bang? Bisa terjadi terguling ini? Motor. Hindari motor. Ya, motor kiri kanan sana. Terus? Kenceng dia. Jadi dia kan gini. Ah. Habis itu gini lagi. Oh ya Allah. Ini motor apa nih? Truk. Drum. Dari arah mana bang? Katanya. Jatake. Mau kemana? Surabaya. Oh. Tapi kecepatan tinggi gak tadi? Hah? Kecepatannya tinggi gak Pak, masuk Motor sini? 5 ton mana bisa 60 bang? Ya paling tadi saya 40-30 kali. Cuma karena ngindari dia itu karena oleng. Pada oleng. 5 ton mana bisa kencang mobil kayak gini. Informasi selanjutnya, saudara, penertiban bangunan liar di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Satpol PP terlibat saling dorong dengan warga yang menghadang penertiban. Warga nyaris terlibat baku hantam dengan Satpol PP yang bertugas melakukan penertiban 170 bangunan liar di sepanjang Kalimalang, Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi, Selasa siang. Pemilik bangunan liar memprotes penertiban karena mengaku telah membayar uang iuran per bulan. Sementara Satpol PP bilang penertiban dilakukan sesuai prosedur. Penertiban tetap dilakukan dengan mengerahkan alat berat. Berdasarkan data yang kita punya kurang lebih 170-an ya, 170-an, dan ini sudah melalui proses tahapan ya, tahapan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kita sudah beberapa kali mendata, kemudian juga kita melakukan himbauan, kemudian peringatan 1, 2, dan 3 ya. Ini untuk supaya lingkungan ini tertata. Diduga remblong bus peziarah asal Lampung Timur terperosok ke jurang di Jalan Alternatif Kudus, Pati, Jawa Tengah. Seluruh penumpang dievakuasi ke masjid serta rumah warga terdekat. Bus peziarah berpenumpang 50 orang ini terperosok masuk ke dalam jurang usai berziarah di makam Sunan Muria. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir bus tidak mampu menguasai kendaraan saat melaju di turunan tajam dan berkelok. Tak ada korban dan seluruh penumpang sudah dievakuasi ke rumah warga terdekat. 50 penumpang dalam kondisi selamat, hanya dalam kondisi yang shock ataupun kaget. Para penumpang sudah kami evakuasi, berada di beberapa rumah warga. Informasi lainnya, saudara, hujan deras yang memicu banjir di Gianyar, Bali menyebabkan tembok pekarangan rumah warga di Desa Batuan Sukawati jebol. Banjir melanda usai wilayah Gianyar diguyur hujan deras pada Senin sore. Banjir merendam sejumlah kendaraan dan menyebabkan tembok pekarangan rumah warga jebol. Wilayah ini kerap dilanda banjir setiap curah hujan tinggi. Kata warga, selain akibat adanya penumpukan sampah, banjir juga dipicu sempitnya gorong-gorong di wilayah tersebut. Ini yang udah langganan, cuma yang parah ini yang kedua nih Pak, yang kedua ini. Biasanya ini 2 kali roboh. Sudah berapa kali roboh? 2 kali. Sudah 2 kali robohnya? Iya. Saudara, jalur darat yang masih terputus akibat banjir bandang membuat warga membantu menyeberangkan ambulans di sungai menggunakan rakit. Dalam rekaman amatir di media sosial, ambulans ini dinaikkan ke atas rakit, saudara.
Warga kemudian beramai-ramai mendorong rakit dan menggunakan bantuan tali menyeberangkan ambulans di tengah arus sungai yang cukup deras. Kondisi darurat ini terpaksa dilakukan karena jembatan satu-satunya di kawasan yang masuk Kabupaten Gayo Luwus ini diterjang banjir, saudara. Masih dari bencana, saudara, pasca bencana banjir bandang, kini warga Aceh Tamiang mulai kembali melakukan aktivitas jual beli di pasar. Sayur-sayuran dan sembako menjadi komoditas yang paling banyak dicari warga. Aktivitas pasar yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang mulai terlihat menggeliat pasca terjadinya bencana banjir bandang. Seperti yang terlihat di Pasar Kuala Simpang Aceh Tamiang ini, sejumlah pedagang sudah mulai menggelar dagangannya meskipun jumlahnya tak seramai sebelum peristiwa banjir bandang. Pedagang menjual sayur, minuman, bumbu dapur hingga perlengkapan rumah. Jualan ini baru-baru 3 hari dia, Pak. Kalau jualan sayuran udah sekitaran dari tanggal 10 lah mulai. Pasar ini aktif ya, maksudnya udah ada sayuran lah, udah ada cabai-cabai, udah enak, udah mudah kita untuk dapur kita belanjain. Kayak mana bang, namanya kebutuhan, kita perlu makan, bantuan kita nggak sampai, kan tertumpuk di posko. Nah, jadi mau nggak mau ya kita jualan lah bang, kan dapat sedikit, jadilah untuk susu-susu anak kecil, pampasnya kan. Sementara itu, saudara, di belahan lain Aceh Tamiang, bendera putih berkibar di sejumlah titik jalan di Aceh. Pengibaran bendera sebagai ungkapan warga menyerah menghadapi dampak bencana banjir dan juga longsor dan meminta pertolongan. Ramai di media sosial, saudara, warga mengibarkan bendera putih di sejumlah titik di Aceh. Salah seorang warga mengatakan bendera putih jadi lambang permohonan warga kepada pemerintah untuk menyegerakan bantuan pasca bencana. Kondisi pasca bencana membuat aktivitas ekonomi warga lumpuh, sementara bantuan dari segi logistik dan perbaikan infrastruktur belum juga maksimal. Sebenarnya tanda menyerah kami sebenarnya. Menyerah dalam artian dari segi ekonomi, dari segi bantuan, infrastruktur, kami butuh semua tadi itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalaupun dalam perang namanya bendera putih, kami menyerah. Ini khususnya kami minta Pak Prabowo tolong bantu Aceh Tamiang. Aceh Tamiang 90% ekonomi masyarakat lumpuh. Lumpuh total, nggak ada lagi yang bisa kita apakan, yang bisa kita harapkan. Sebelumnya, saudara, juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA menyebut Pemprov Aceh berharap agar bantuan internasional dibuka untuk mempercepat penanganan bencana. Muhammad MTA juga menilai kondisi bencana di Aceh sudah sangat layak ditetapkan sebagai bencana nasional. Namun MTA bilang penetapan status bencana nasional ini bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Kami kutip dari kompas.com, juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA bilang secara khusus pemerintah Aceh telah secara resmi menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional mengingat pengalaman bencana tsunami 2024 seperti UNDP dan UNICEF. Muhammad MTA juga bilang soal bencana, skalanya bencana ini memang nasional. Sementara itu, saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah masih mampu mengatasi bencana Sumatera meski banyak kepala negara yang sudah menghubunginya untuk menawar. Kalau ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali.
Saudara, sementara itu Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah masih mampu mengatasi bencana Sumatera. Dan kita lihat di Kabupaten Bandung Barat, saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Di Kabupaten Bandung Barat, saudara, seorang lansia dibawa ke fasilitas kesehatan untuk berobat menggunakan eskavator. Rupanya cara itu ditempuh karena kondisi jalan yang sedang tidak bisa dilalui kendaraan biasa. Lansia 80 tahun bernama Anung Asmara Wijaya, warga Kampung Cibangkonol, Desa Jati, Kabupaten Bandung Barat, terpaksa diangkut menggunakan ekskavator ditemani putrinya pada Sabtu 13 Desember. Sambil menahan sakit, lansia yang kerap disapa Abah Dalang dibawa melewati jalan berbatu menuju klinik karena mengalami sakit lambung. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail pun menjelaskan kepada masyarakat, jalur yang dilalui ekskavator bukan jalan rusak. Akses baru tengah dibangun pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa jalan dan jembatan penghubung Desa Jati dengan Desa Girimukti. Penggunaan ekskavator sebagai alat transportasi ke klinik disebut sesuai permintaan Abah Dalang di tengah kondisi darurat. Pekerja proyek dan warga setempat pun inisiatif mengantarnya. Akses menuju lokasi bukan dikarenakan jalan rusak, melainkan pembukaan jalur sehingga belum dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalur itu pun merupakan akses yang sama menuju ke tempat tinggal Abah. Ekskavator digunakan karena alat berat tersebut sedang berada di lokasi pekerjaan dan menjadi sarana yang memungkinkan saat itu. Atas pertimbangan kondisi darurat serta permintaan yang bersangkutan, pekerja proyek dan warga setempat inisiatif mengantar Abah Dalang menggunakan ekskavator sejauh kurang lebih 350 meter menuju akses utama hingga mempermudah menuju fasilitas kesehatan. Rumah Abah Dalang diketahui berada di pinggir Waduk Saguling pada area yang berada di pembukaan jalur pembangunan jembatan apung. Bupati Bandung Barat memastikan kejadian ini menjadi evaluasi bagi Pemkab untuk penanganan kondisi darurat di wilayah dengan akses terbatas. Ahmad Fadlilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi yang segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas irit bicara usai diperiksa KPK terkait dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Selengkapnya usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarung. Saudara, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas irit bicara usai diperiksa KPK terkait dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Kawan-kawan yang saya hormati, tolong. Yakut menjalani pemeriksaan lebih dari 8 jam di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Saat ditanya soal materi penyidikan, Yakut meminta wartawan bertanya langsung ke penyidik. Yakut diperiksa terkait dugaan korupsi terkait kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik ya. Sambil lihat belakang. Oke. Kalau pertanyaan Gus. Sambil lihat belakang. Tadi ditanyakan terkait temuan penyidik di Arab Saudi kan? Bisa ditanyakan ke penyidik ya, Kawan-kawan yang saya hormati, tolong ditanyakan ke penyidik. Saya mohon izin lewat ya. Sorotan lainnya, saudara, sidang perdana ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan agenda pembacaan dakwaan ditunda 1 pekan. Pasalnya, Nadiem masih dalam masa pemulihan pasca operasi pekan lalu. Jelang persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Nadiem dibantarkan ke rumah sakit karena harus menjalani proses operasi pada Jumat 12 Desember 2025. Hakim Ketua kemudian menunda sidang sampai minggu depan dan jaksa penuntut umum ingin terdakwa yang bersangkutan dihadirkan ke muka sidang pekan depan, baik secara langsung atau secara Zoom. Ini adalah kali kedua Nadiem dibantarkan ke rumah sakit. Berdasarkan surat rekomendasi dokter ke pengadilan, Nadiem perlu 29 hari untuk pulih. Jadi untuk selanjutnya kita tetapkan persidangan 1 minggu, ya.
dengan melihat kondisi terdakwa, apakah melalui Zoom ataukah langsung dihadirkan, itu kan kewenangan dari penuntut. Tentu dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan, ya, melihat kondisi terdakwa, ya. Kalau memang sakit nggak mungkin kita bisa lanjutkan, ya. Demikian ya. Informasi selanjutnya, saudara, YouTuber Adimas Firdaus alias Resbob ditangkap polisi terkait kasus ujaran kebencian terkait SARA di media sosial. Resbob ditangkap di Semarang setelah sebelumnya sempat kabur ke Jawa Timur. Resbob tiba di gedung Direktorat Siber Polda Jabar Senin malam. Selama pelarian, Resbob sempat berpindah tempat untuk bersembunyi, mulai dari Surabaya, Surakarta, hingga akhirnya ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Polisi juga mendalami 2 rekan Resbob yang membantu saat live streaming. Konten videonya pada saat streamer di YouTube itu mengucapkan, menyebutkan atau menghina salah satu suku yang ada di Indonesia. Kita periksa, masih kita dalami, karena dalam pembuatan video itu tidak dilakukan sendiri. Jadi ada 3 orang, ada 2 orang yang membantu ya. Ada 2 orang yang membantu, masih kita dalami. Karena yang 2 itu 6 tahun. Selain ditangkap, YouTuber Resbob resmi dikeluarkan atau DO dari kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mengecam keras perilaku yang dibuat oleh mantan mahasiswanya tersebut. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan berupa pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atau DO. Bencana banjir yang melanda 3 provinsi di Sumatera telah menyebabkan lebih dari 900 orang meninggal, 200 lebih orang masih hilang, serta ribuan orang mengungsi. Untuk meringankan beban akibat bencana, pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, IKHI, menyalurkan bantuan sosial berupa bahan pangan kepada hakim dan karyawan peradilan. Penyaluran dilakukan pada Rabu 10 Desember ke Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan diangkut menggunakan truk menuju Pengadilan Negeri Langsa, Aceh. Total 187 paket bantuan disalurkan, 87 paket untuk Pengadilan Negeri Langsa dan Mahkamah Syariah Langsa, serta 100 paket ditujukan kepada pemerintah Kota Langsa. Sekretaris Daerah Kota Langsa Suhartini bilang bantuan yang disalurkan sangat membantu untuk meringankan beban korban banjir. Pagi hari ini kami mendapatkan bantuan sebentuk dari Ikatan Keluarga Besar Hakim Indonesia. Kami berharap sumbangan ini bisa bermanfaat bagi kami, warga Kota Langsa. Kami juga mohon doanya dari teman-teman semuanya yang ada di Indonesia untuk kami segera bangkit, segera pulih dari musibah ini. Tidak hanya penyaluran bantuan, dilakukan juga peninjauan kondisi gedung pengadilan, pendataan alat yang rusak untuk segera ditukar atau diperbaiki. Total 125 paket bantuan disalurkan untuk Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan Mahkamah Syariah Kuala Simpang yang mengalami kerusakan terparah karena banjir menenggelamkan lantai 1 gedung dan merusak seluruh peralatan. Sudah mengamankan di sini, habis itu saya ada keluarga, saya amankan keluarga. Setelah itu nggak bisa lagi lewat saya kemari. Nah, maka terjadi di jarak kantor nih, kayak ruang sidang rusak, jebol pintunya. Di ruang PPSP lama jebol pintunya. Nah, dari situ mereka masuk, sempat masak-masak dan buat tulisan lagi di ruang aula. Nah, jadi laptop, tab semua pada dijarahi. Suasana berbeda di Pengadilan Kuala Simpang, di mana ruangan di lantai 2 gedung menjadi tempat pengungsian sementara masyarakat. Banjir yang telah merusak rumah warga memaksa mereka untuk meninggalkan rumah dan mencari gedung lebih tinggi. Total 100 paket bantuan disalurkan ke Pengadilan Kuala Simpang, 25 paket diberikan kepada pengungsi di gedung pengadilan. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Diana Febrina Lubis, bilang
akan segera melakukan pembenahan agar pengadilan dapat segera memberikan pelayanan. Masyarakat yang berada di Desa Bunda di depan kantor kami itu rumahnya sudah pada terkena banjir, kemudian mereka mengungsi ke tempat kami. Pada awalnya itu di lantai bawah, tapi setelah air naik malamnya setinggi lantai 1, kemudian mereka mengungsi ke lantai 2 dengan berjumlah lebih kurang 170 atau 180 orang. Mereka menempati ruang-ruang di atas tersebut sampai banjir sampai sekarang ini. Ada beberapa keluarga, yaitu 12 kepala keluarga yang mungkin rumahnya sudah tidak ada lagi. Mereka masih menempati kantor pengadilan ini di lantai atas. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yang sekaligus sebagai Ketua Komisi 4 Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Sobandi, bilang kunjungan ke Aceh merupakan bentuk keprihatinan Mahkamah Agung dan IKHI, serta memberikan semangat bagi seluruh hakim dan karyawan. Sobandi juga meninjau rumah dinas hakim yang terdampak banjir. Pesan dari pimpinan memberikan semangat bahwa Mahkamah Agung juga telah memberikan work from anywhere, jadi kebijakan kepada warga pengadilan yang terdampak ini untuk tidak masuk kantor tapi bekerja dimanapun bisa dilakukan kerja. Nah, itu kita sampaikan tadi kepada para hakim, demikian juga kita sampaikan kepada para sekretaris, pada panitra juga kita sampaikan agar tetap semangat untuk memberikan pelayanan, ya. Hakim dan karyawan Pengadilan Negeri Langsa, Kuala Simpang, serta Mahkamah Syariah diharapkan dapat segera beroperasi. Kebutuhan akan segera dianggarkan melalui dukungan penuh dari Mahkamah Agung dan IKHI. Roganda Malau, Kompas TV Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya tumpukan sampah dibungkus plastik berukuran besar terpantau ada di ruas jalan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pada akhirnya tumpukan sampah ditutup terpal. Kondisi ini terjadi karena penutupan TPA Cipecang sehingga sampah tak bisa diangkut. Bagaimana solusinya? Kita ulas usai jeda. Tumpukan sampah dibungkus plastik berukuran besar terpantau ada di ruas jalan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pada akhirnya tumpukan sampah ditutup terpal. Kondisi ini terjadi karena penutupan TPA Cipecang sehingga sampah tak bisa diangkut. Menurut pengakuan warga, hingga Selasa kemarin sudah ada 1 minggu sampah di pinggir jalan di bawah kolong flyover Ciputat tidak diangkut. Dampaknya sampah menggunung di pinggir jalan, bahkan ada yang berserakan. Pemkot Tangerang melalui petugas kebersihan menutup dengan terpal dan bekas spanduk. Meski tempat pembuangan akhir Cipecang belum sepenuhnya normal, pengangkutan sampah di sejumlah wilayah mulai kembali berjalan. Pemkot memastikan pengangkutan kembali dilakukan secara bertahap seiring penataan besar-besaran di TPA Cipecang. Sebagian sampah sementara dialihkan. Mulai kita angkut kembali, kita cari solusinya sambil kita terus lakukan penataan di TPA Cipecang. Saat ini memang kemarin ada terjadi beberapa longsoran di TPA Cipecang, jangan sampai terjadi longsoran ke sungai dan lain sebagainya. Maka dari itu saat ini masih penataan sambil ya tadi TPA Cipecangnya harus kita selesaikan ya supaya ini jadi solusi permanen. Dibuang kemana, Pak? Kenapa? Sementara ada beberapa TPS 3R yang bisa kita manfaatkan. Tempat pembuangan akhir Cipecang, Tangerang Selatan sudah tak mampu menampung sampah rumah tangga dari wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya. Kondisi TPA Cipecang saat ini sudah kelebihan kapasitas dan tak bisa lagi menerima pembuangan sampah untuk sementara waktu. Sampah-sampah di pinggir jalan munculkan bau busuk yang menyengat di sepanjang jalan, semakin hari semakin mengganggu kualitas udara. Kalau udah mau maghrib aja baunya setengah mati. Kadang sampai nyesak ke dada. Kadang kita kan namanya habis maghrib pengen selonjoran di depan, kumpul-kumpul gitu ya. Nggak tahan kadang. Sampai jendela kita tutup pada di dalam. Pengennya mah enak-enak aja. Kadang siang pagi juga bau, tapi yang bau banget itu pas mau sore mau maghrib gitu malam. Penuhnya TPA Cipecang
dikhawatirkan memicu terjadinya longsoran sampah yang bisa mencemari Sungai Cisadane. Lokasi TPA juga berdekatan dengan permukiman warga. 8 alat berat dikerahkan untuk melakukan penataan gunungan sampah. Hal ini untuk memaksimalkan lahan dan menghindari longsoran sampah. Butuh penyelesaian segera dari pemerintah Kota Tangerang Selatan agar permasalahan sampah ini tidak berkepanjangan. Tim Liputan, Kompas TV. Sampah menjadi masalah yang kini dihadapi Tangerang Selatan. Kalau tidak segera dibenahi, akan ada efek lain di masyarakat, seperti munculnya penyakit. Bagaimana seharusnya pengelolaan sampah dilakukan di perkotaan? Kita ulas bersama pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Selamat pagi, Mas Yayat. Selamat pagi, Mas Mario. Ya. Terima kasih, Mas Yayat sudah bergabung di Dialog Sampah Indonesia pagi pada hari ini. Mas Yayat, bagaimana Anda melihat permasalahan sampah di wilayah Kota Tangerang Selatan ini? Sudah sejak, tidak hanya hari ini, tidak hanya dalam beberapa saat ini, tapi sudah sejak 2020 ternyata. Permasalahan ini terus bergulir di wilayah Tangerang Selatan. Apa yang Anda lihat? Pertama yang harus akui, kapasitas TPA Cipecang itu sudah darurat, sangat darurat. Udah nggak memungkinkan lagi dengan kondisi perkembangan Tangerang Selatan, penduduknya bertambah, ekonominya muncul semakin cepat. Jadi volume sampahnya makin lama makin meningkat, sementara TPA-nya cuma 1. Dulu pernah memang ada rencana untuk membuat 2 TPA, ada 1 lokasi alternatif, tetapi sudah terkunci di tata ruang sebagai zona kawasan permukiman. Jadi harapan satu-satunya ya tinggal TPA Cipecang. Cuman pertanyaannya berapa besar kapasitasnya untuk menampung hampir 370 sampai 400 ton per hari sampah. Dan kalau tadi dilihat di Ciputat itu menumpuk di mana-mana, wajar. Ciputat itu adalah kecamatan terbesar yang memberikan kontribusi terkait jumlah volume sampah. Selain ada pasar, pemukiman, dan Ciputat juga merupakan salah satu kegiatan terbesar di wilayah Tangerang Selatan. Nah, pertanyaannya, mengapa darurat dari 2020? Artinya sebetulnya sudah hampir 5 tahun atau 6 tahunan ini menjadi masalah. 1, kapasitas sudah tidak cukup untuk menampung dinamika perkembangan kota. Yang kedua, sebetulnya adakah upaya alternatif? Ada. Tapi pertanyaannya di mana lokasi alternatif yang bisa dikembangkan? Dulu ada ide untuk membuang ke wilayah Nambo, tapi sekali lagi Nambo tidak sepenuhnya siap. Nambo itu ada di Kabupaten Bogor. Karena makin jauh itu, makin besar biaya transportnya. Itu makin berat. Ke Lebak juga demikian, ke Pandeglang juga demikian. Karena daerah-daerah juga akan bertanya, kami dapat apa kalau misalnya di tempat itu jadikan tempat sampah? Ini kan polanya seperti kasus antara Jakarta dan Bekasi, ketika Jakarta punya tempat TPA di Bekasi. Bekasi dapat apa dari sana? Nah, demikian juga dengan ini. Artinya Tangerang Selatan hanya menunggu waktu untuk kembali darurat dan darurat karena lahan yang tersisa di Cipecang pun cuma ada sisa 8.000 meter yang sekarang dipakai untuk hanggar dan penyimpanan peralatan. Berarti Mas Yayat, Anda mau bilang bahwa tidak mungkin membuat tempat pembuangan akhir di Tangerang Selatan lagi karena sudah ketersediaan lahan itu ya? Iya, kecuali tadi kalau misalnya baru janji-janji dan niat untuk pengembangan PSEL ya, pengolahan sampah untuk jadikan energi listrik. Tapi kan pertanyaan berapa besar investasinya, di mana tempatnya, dan bagaimana mekanisme pengelolaannya. Itu juga solusi teknologi oke, tapi kan ini menunggu jeda waktu karena bagaimanapun dia memerlukan tempat. Nah, ini juga menjadi suatu pertimbangan bagi kita jika nanti ada pengembangan lebih lanjut. Sekali lagi saya mengatakan, jangan main-main dengan persoalan sampah, karena sampah tidak akan pernah berhenti setiap hari. Jadi selama langkahnya setengah-setengah, kemudian ada permainan, pengelolaan dan sebagainya, nggak bisa. Tangerang Selatan harus diselamatkan dari persoalan sampah, karena sampah tidak akan pernah berhenti setiap hari. Ya, kalau prediksi Anda ini kan di Tangerang Selatan banyak ditutupi terpal yang untuk menutup sampah-sampah yang pada akhirnya tidak bisa dibuang ke Cipecang itu. Kalau menurut Anda solusi yang paling mungkin secara singkat lah untuk bisa menyelamatkan masyarakat yang berada di sekitaran sampah yang ditutup terpal tersebut, apa yang harus dilakukan pemerintah? Karena di satu sisi Cipecang masih dalam kondisi renovasi sementara, sedangkan tadi Anda bilang
di Lebak atau di beberapa daerah lain masih ditolak. Nah, apakah memang tetap harus ditaruh di situ dan mengganggu masyarakat atau gimana? Ingat, hati-hati ya, hati-hati menurut saya. Ini lamaran BMKG ada potensi curah hujan tinggi dalam 3 hari. Yang dikhawatirkan, mengapa ditutup terpal? Ditutup terpal karena kalau datang hujan, ini lebih berbahaya lagi. Kenapa? Sampah akan berserakan kemana-mana. Lebih parah kondisinya. Jadi kalau ditutup terpal, ya dari satu sisi untuk estetika. Kedua untuk menghindari ya bau. Tapi kan bau itu tidak bisa ditutup terpal. Tadi warga juga sudah mengeluh bahwa ternyata sore itu anginnya luar biasa baunya ke tetangga. Belum lagi kalau ada potensi lalat atau potensi lain yang membuat kenyamanannya tidak terganggu. Tapi menjadi tantangan bagi kita, kapan yang ditutup terpal ini bisa diangkut untuk mengurai atau mengurangi? Nah, pertanyaan kan harus dijawab. Penataan di Cipecang itu sampai kapan? Dengan pendekatan sanitary landfill meratakan gunung itu kan otomatis kalau dia ditambah, diperlebar, itu kan harus dihitung berapa kapasitasnya dengan potensi menambahkan jumlah sampah. Ingat, sampah yang sudah 8 hari ini itu akan mempercepat volume jumlah dari penataan yang dilakukan di Cipecang. Ya, dan yang menjadi tantangan, sampah yang ditutup terpal itu butuh berapa hari untuk bisa dibersihkan. Artinya ada pekerjaan panjang di lokasi yang ada. Ini sebetulnya sekedar menutup, tapi ingat sampahnya tidak pernah dibuang. Yang perlu didorong adalah bagaimana darurat di Cipecang itu segera bisa dibuka dan secara berangsur-angsur sampah itu bisa diangkut. Ingat menurut saya, potensi hujan akan bisa terjadi sewaktu-waktu karena perkiraan BMKG pun bahwa akhir Desember ini atau musim penghujan akan meningkat. Nah, ini yang juga harus disikapi oleh masyarakat bahwa bagaimana ini menyikapi ini jika nanti suatu saat sampah yang ditutupi terpal itu tidak mampu dikendalikan kembali. Artinya apa? Untuk mempercepat itu, mau tidak mau pemerintah Tangsel satu harus menambah jumlah armada truk, kalau bisa mencari truk-truk alternatif untuk mengangkut sampah secepatnya bisa dihilangkan. Karena sekali lagi ya, penyiapan Cipecang misalnya dengan bronjong untuk menahan sampah yang jatuh ke sungai atau membuat mesin pengolahan sampah yang bisa mempercepat penguraian itu juga dibutuhkan. Bukan sekedar dengan sanitary landfill saja, tapi juga perlu skenario-skenario yang praktis, cepat, dan bisa mengatasi masalah sampah yang masih menumpuk di jalan-jalan. Oke, Pak Yayat, kalau misalkan Anda melihat seperti itu, menurut Anda memprediksi jika ini tidak disegera ditangani oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, ya nantinya akan meluber ke pemukiman warga dan justru memberikan masalah baru sebenarnya ya, apalagi di musim penghujan ini. Ya, ini jelas. Artinya begini, kita harus pakai skenario. Jadi kalau misalnya kondisi kedaruratan ini, pemerintah Tangerang Selatan itu harus menggunakan skenario. Satu, skenario yang sangat genting. Nah, artinya skenario sangat genting itu adalah skenario dengan potensi kebencanaan yang lebih besar jika penataan di Cipecang tidak selesai. Kedua, skenario penting misalnya kan. Jadi kalau tidak ada skenario-skenario ya orang menguntungkan ya tunggu aja lah Cipecang selesai. Nggak bisa ditunggu. Saya hanya ingin menghimbau setiap pemerintah kota itu tanggap. Seperti mohon maaf, seperti ada bencana di Sumatera, sampah pun bencana juga yang harus diselesaikan, bukan sekedar menumpuk. Ingat, menumpuk sampah artinya juga sama dengan menumpuk masalah gitu. Oke, Pak, berarti kita mau bilang bahwa sebenarnya pengelolaan daur ulang di wilayah Cipecang ini gagal karena kita lihat ada misalkan contoh berhasil misalkan Bantar Gebang misalkan. Kita bisa lihat seperti itu atau bagaimana sebenarnya? Yang pertama begini, kita mau membuat pemilahan, membuat 3R ya kan, sebagai konsep-konsep pemilahan sejak awal. Tapi sekali lagi, pemilahan itu tidak didukung dengan sistem pengangkutan yang terpilah. Artinya begitu dipilah, yang ngangkutnya tetap satu, sampai tempat sampah juga tempat satu. Tapi bagaimana pemilahan juga membuat dua pola pengangkutan yang berbeda. Misalnya dalam seminggu, ya kan, hari ganjil, hari genap. Hari ganjil adalah sampah-sampah yang anorganik, yang sampah yang organiknya di bawah hari Selasa.
Tapi kalau polanya sama saja karena masyarakat juga tidak pernah teredukasi tentang itu, pasti akan menjadi masalah. Nah, yang kedua, ekonomi sirkulernya itu juga harus dikembangkan. Tapi kan pertanyaannya, bank sampah, sirkuler, E3 tidak pernah dijelaskan oleh kita berapa besar kontribusinya untuk mengurai dan mengurangi volume sampah yang ada di jalan, yang ada di tempat akhir. Kalau misalnya pemerintah kota meyakinkan bahwa dengan ekonomi sirkuler itu bahwa sampah daur ulang masih punya nilai tambah ekonomi, diajarkanlah ke masyarakat. Tapi sekali lagi masyarakat juga bertanya, bagaimana kelembagaannya, bagaimana pembinaannya, seperti bank sampah, bagaimana pembayaran dan sebagainya untuk mereka yang sudah mengumpulkan. Ini mekanisme yang harus dikembangkan, karena terus terang aja, kadang-kadang di mata pemerintah hal-hal seperti itu dianggap tidak praktis, ya kan? Itu urusannya masyarakat, bukan urusan pemerintah. Urusan pemerintah hanya sekedar angkut, buang, tata, selesai. Oke, Pak, kalau ini langsung masuk ke telinga para pejabat nih, DPRD Tangsel, Kota Tangsel itu berniat melakukan pansus. Menurut Anda sudah tepat seperti itu? Terkait dengan Sudah sampah ini? tepat. Ya. Karena masalahnya ini kayak CLBK, cucian lama belum kering. Berulang dan berulang. Saya dari 2020 sudah teriak-teriak untuk membantu Tangsel. Artinya ketika Cipecang ambrol dan mencemari Sungai Sidadane, sudah kita coba memberikan masukan dan catatan ya, bagaimana solusi kita mengatasi sampah yang tidak pernah terselesaikan. Karena sekali lagi, Tangsel itu tidak punya lokasi alternatif lagi karena sudah padat dengan permukiman baru, perumahan baru. Dan semua perumahan tidak mau atau tidak mau dekat-dekat dengan tempat sampah. Karena jualnya susah. Ya. Kan agak susah untuk mempromosikan ada perumahan dekat Cipecang. Ya. Seperti menjual perumahan di Bantar Gebang itu, Kak. Alergi banget masyarakat. Jadi dengan tanah yang terbatas, otomatis kalau tidak teknologi atau mencari alternatif dan bekerja sama dengan daerah di sekitarnya yang mau bersedia untuk di situ. Ya, dengan kondisi seperti ini kan kita bilang Pak Yayat bahwa warga menjadi yang utamalah terdampak ini. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan? Apakah mungkin bisa diprotes jalurnya kemana? Atau bisakah ini dibawa ke ranah hukum sebenarnya? Nah, kalau dibawa ke ranah hukum, maka pansusnya juga harus meneliti dari mana sebetulnya untuk melakukan pengkajian, penilaian atau evaluasi. Yang dievaluasi adalah apakah dalam 5 tahun misalnya di dalam RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, ya, atau visi misi wali kota itu, sampah masuk prioritas atau tidak. Kalau sampah nggak pernah masuk prioritas, Cipecang nggak masuk prioritas, ya itu dianggap kegagalan. Dan itu kan sama-sama direncanakan oleh DPRD. Ketika DPRD menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun, cek itu RKPD-nya, rencana kerja pemerintah daerah. Apakah setiap tahun ada target untuk misalnya menambah areal dari Cipecang, target menambah volume mencari lokasi-lokasi alternatif atau menetapkan anggaran. Ini kan bicara tentang teknologi ketika kita kepepet. Coba misalnya pengembangan pengolahan sampah dengan energi listrik. Itu baru muncul ketika ada masalah sampahnya. Cek lagi ke dalam RKP-nya, rencana kerja pemerintahnya, ada nggak sebelum-sebelumnya? Apalagi sekarang di bawah tekanan berkurangnya transfer keuangan ke daerah. Nah, di tengah keterbatasan anggaran itu, solusi cerdasnya bagaimana? Nah, maka otomatis menurut saya yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana peran para pengembang-pengembang besar juga. Ya. Di Tangsel itu kan banyak pengembang-pengembang besar. Kemana mereka sebetulnya mau buang sampahnya? Apakah juga numpuk di Cipecang? Kalau misalnya polanya bahwa yang membangun besar harus berkontribusi dengan Tangerang Selatan, lakukanlah. Jadi ibaratnya sampah ini bukan urusan pemerintah saja, tapi urusan warga, urusan investor, urusan pengembang yang sama-sama mau tinggal dan hidup di Tangerang Selatan. Kalau Tangerang Selatan itu mau nyaman, mau aman dengan sampah, yuk sama-sama kita berkontribusi bagaimana mengurai dan menempatkan sampah sesuai dengan tempat dan pengolahan bersama. Nah sekarang promosi perumahan terus-terusan dengan rumah-rumah yang skala besar, elit. Pertanyaannya rumah besar, tapi urusan sampah menjadi beban masyarakat. Misalnya contoh, saya nggak tahu apakah ini hanya terjadi di permukiman penduduk yang di pinggir jalan.
Bagaimana dengan perumahan-perumahan pengembang besar yang juga membangun di daerah Tangerang Selatan? Apakah mereka juga membuangnya di Cipecang? Kan kita tidak tahu. Transparansi itulah yang harusnya diaudit oleh panitia khususnya kan. Mengapa? Nah, itu penting bagi kita. Apakah ada ketidakadilan dalam hal ini? Kita melihat di jalan raya itu bertumpuk, tapi di tempat lain kok aman-aman saja. Maka keterbukaan itu menjadi penting. Kalau sampah adalah urusan bersama pemerintah dan masyarakat, ayo sama-sama berpikirkan. Bukan sekedar mengeluh kemudian mengkritisinya, tapi siapapun yang ikut dan tinggal di Tangerang Selatan, baik masyarakat, pemerintah, pengembang, ayo sama-sama memikirkan agar kota Tangerang Selatan terus tidak terbebani oleh masalah sampah yang tidak pernah terselesaikan. Karena ingat sekali lagi Cipecang itu sudah darurat. Jadi tidak ada jalan alternatif, harus ada langkah ekstrim mengatasi masalahnya. Oke, sebelum saya ke pertanyaan terakhir, Mas Yayat, bahwa kita ingin sedikit disclaimer bahwa kami sudah mencoba menghubungi perwakilan dari pemerintah kota Tangerang Selatan, tetapi hingga saat ini memang masih belum ada respon. Pak Yayat, ini bukan hanya warga, bukan hanya pemerintah, tapi pun juga investor-investor besar yang turut menyumbang sampah di wilayah Tangerang Selatan ini juga harus berjibaku bersama-sama mulai peduli terhadap sampah. Tapi kalau untuk pemerintah sendiri dengan kondisi seperti ini, karena misalkan ada renovasi dan segala macam, apakah perlu misalkan hubungan antara pemerintah kota Tangerang Selatan, pemerintah di wilayah Banten lainnya, yang juga saling koordinasi nih, misalkan ada seperti ini, saling bekerja sama untuk misalkan, saya titip dong di sini, saya buang dong di sini, sehingga kejadian seperti ini juga tidak terulang. Terakhir Mas Yayat, dan juga apa solusinya? Pertama begini, apakah pemerintah Tangerang Selatan mau membeli tanah? Tidak, misalnya seperti DKI itu kan beli tanah di Bekasi, Bantar Gebang itu tanahnya asetnya aset DKI. Nah, polanya adalah jika nanti dibangun di luar, misalnya di Lebak, di Pandeglang atau di tempat lain, artinya apa? Harus ada aset di luar. Tapi pertanyaannya, bagaimana pola kerjasamanya yang harus dilakukan? Pertama, tapping fee-nya berapa? Jadi harus berani ngeluarin uang untuk dibayar kompensasinya ke wilayah sebelah. Kedua, sistem pengangkutannya bagaimana? Baru yang terakhir tadi, pengolahan di tempat terakhir, apakah dengan konsep sanitary landfill? Menggunung lagi, orang daerah nggak mau ada beban. Karena masalah ini juga pernah terjadi di antara kota Jakarta dengan Kabupaten Bogor di Bojong Kelapa. Dia membuat sistem pengolahan sampah terpadu, walaupun pakai teknologi, masyarakat mengatakan kami tidak mau ada sampah di tempat kami. Sempat ada demo dulu waktu zaman Pak Sutioso. Otomatis memindahkan sampahnya keluar, garansinya adalah satu, sampahnya terolah atau tidak, aman atau tidak buat lingkungan. Bukan sekedar membuang sampahnya, kemudian tidak ada pengolahan. Itu yang ditakutkan, makanya mereka lebih senang menolak daripada ada masalah, dapat duit. Kalau ada masalah, mana ada yang mau. Itu persoalan. Karena sekali lagi, membuang ke tetangga harus dengan terolah. Jangan menambah masalah buat tetangga kita. Gitu. Jangan menambah masalah baru ya Pak Yayat. Terima kasih banyak Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota Universitas Trisakti, atas apa yang disampaikan. Semoga bisa memberikan masukan kepada pemerintah kota, warga, dan juga mereka yang berusaha di wilayah Tangerang Selatan untuk bisa lebih peduli sampah. Jangan main-main dengan sampah kalau kata Anda tadi. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu sama-sama. Pak Yayat. Sama-sama, terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya tim gabungan polisi dan Kementerian Kehutanan menemukan eskavator dan areal pembukaan lahan di hulu sungai Aek Garoga di desa Muara Sibuntuan, Tapanuli Tengah. Petugas juga menemukan 8 batang pohon kayu bekas dipotong gergaji. Sesaat lagi di Kompas TV. Terima kasih dan masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, tim gabungan Ditreskrim Suspolda Sumatera Utara dan Kementerian Kehutanan menemukan sebuah alat berat dan areal pembukaan lahan di hulu sungai Aek Garoga di desa Muara Sibuntuan, Tapanuli Tengah. Petugas juga menemukan ada 8 batang pohon kayu bekas dipotong menggunakan gergaji.
Inilah alat berat eskavator yang ditemukan oleh tim gabungan dari Subdit Tipiter 4 di Treskrim Suspolda Sumatera Utara dan Kementerian Kehutanan saat menyisir hulu sungai Aek Garoga di Desa Muara Sibunton, Tapanuli Tengah. Luapan sungai Garoga adalah salah satu penyebab banjir bandang di 4 desa di Tapanuli Selatan. Selain menemukan alat berat, polisi juga mendapati pembukaan lahan serta beberapa batang pohon bekas potongan menggunakan gergaji mesin di lokasi. Usai melakukan penyisiran, petugas atau polisi memasang garis polisi pada alat berat yang ditemukan. Sementara, kata warga, pembukaan lahan serta alat berat tersebut merupakan bagian dari kegiatan desa yang tengah membuka lahan ketahanan pangan. Untuk melihat alat berat yang telah kita sewa adalah untuk yang sudah kita buka lahan. Jadi apa aja tadi yang ditemukan tim? Kalau yang ditemukan satu alat berat, dan kedua lahan yang sudah dibuka ya? Yang telah dibuka mengenai ketahanan pangan dari desa. Oh gitu. Iya. Oh itu artinya lahan desa. Lahan desa. Tiga desa ketahanan pangan di sana di pisang. Dari dana desa tahun anggaran 2020. Nah, tapi sekitarannya Pak ada kebun sawit itu? Kalau kebun sawit itu adalah milik masyarakat. Terus ada penebangan juga tadi? Kalau penebangan itu udah lama itu ditebang. Oke, udah lama. Nah, itu pohon apa Pak? Itu ada dari sorok, ada juga dari dari mana Bang? Sorok sama pohon durian. Kalau durian juga ada, kan yang kita durian karet ya. Saudara, jiwa sosial relawan terketuk melihat kondisi korban banjir bandang di Aceh Tamiang. Jurnalis Kompas TV Raja Umar mengikuti perjalanan relawan Rahmat Maulizar mengantarkan bantuan untuk korban banjir yang membutuhkan waktu 2 hari 2 malam dengan akses jalan yang masih tertutup lumpur tebal dan menyeberangi sungai dengan perahu kecil. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi, 14 Desember, jurnalis Kompas TV mengikuti relawan Rahmat Maulizar mengantar bantuan logistik sumbangan warga Aceh Barat ke sejumlah desa di Kabupaten Aceh Tamiang yang masih sulit dijangkau bantuan. Bantuan diantaranya kelambu, kain sarung, perlengkapan mandi, minyak goreng, telur, susu, popok bayi, dan pembalut. Menjelang malam, relawan tiba di Desa Sunting, Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang. Jalan berlumpur menjadi tantangan. Logistik bantuan harus dibawa manual berjalan kaki. Bukan hal yang mudah. Sesekali relawan terjerembab saat melewati lumpur tebal. Daerah ini merupakan salah satu yang terparah dilanda banjir bandang hingga setinggi atap rumah. Warga sempat terisolasi selama sepekan. Selain jalan tertutup lumpur, belum adanya penerangan membuat kondisi semakin sulit. Relawan pun memutuskan menumpang bermalam di pengungsian bersama warga terdampak karena tak bisa meneruskan perjalanan sambil mengumpulkan energi. Terima kasih banyak, alhamdulillah udah saya terima kan sama Pak Rahmat ya kan. Semoga Pak Rahmat sukses terus kan gitu. Bisa membagi bantuan kemari lagi kan gitu. Sama Bagaimana? Pak Raja pun gitu juga ya, terima kasih banyak ya kan. Pak, gimana tadi pas melihat ada Pak Rahmat kemarin? Oh mas, cukup senang saya ya kan. Dari jauh kemari, ada bapak tuh, saya kejar terus kan itu. Karena udah dia pun menolong Randy kan, ya saya udah kayak keluarga sama dia. Di hari selanjutnya, perjalanan dilanjutkan. Kali ini, bantuan dari warga Melaboh untuk korban banjir bandang dan longsor. Pengantaran bantuan hanya bisa dengan menumpangi perahu kecil, menantang derasnya arus sungai selama 1 jam.
Raja Umar, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, pasca bencana banjir bandang, kini warga Aceh Tamiang mulai kembali melakukan aktivitas jual beli di pasar. Sayur-sayuran dan juga sembako jadi komoditas yang paling banyak dicari warga. Aktivitas pasar yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang mulai terlihat menggeliat pasca terjadinya bencana banjir bandang. Seperti yang terlihat di Pasar Kuala Simpang Aceh Tamiang ini. Sejumlah pedagang sudah mulai menggelar dagangannya meskipun jumlahnya tidak seramai sebelum peristiwa banjir bandang. Pedagang menjual sayur, minuman kemasan, bumbu dapur hingga perlengkapan rumah. Jualan ini baru-baru 3 hari deh, Pak. Kalau jualan sayuran udah sekitaran dari tanggal 10 lah mulai. Pasar ini aktif ya, maksudnya udah ada sayuran lah, udah ada cabai-cabai, udah enak, udah mudah kita untuk dapur kita belanjain. Kayak mana bang, namanya kebutuhan, kita perlu makan, bantuan kita nggak sampai, kan tertumpuk di posko. Nah, jadi mau nggak mau ya kita jualan lah bang, kan dapat sedikit, jadilah untuk susu-susu anak kecil, pampasnya kan. Kita pantau bagaimana informasi terkini di Aceh Tamiang, Aceh. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Vida Alatas dan juga juru kamera Sunandar. Selamat pagi Vida. Vida, jadi Anda bisa ceritakan bagaimana kondisi saat ini di Aceh Tamiang. Apakah warga ini sudah berangsur mulai kembali ke rumah mereka atau kemudian masih berada di tenda-tenda darurat yang didirikan oleh warga? Adisti dan juga saudara, warga ini masih belum bisa kembali ke rumah-rumah mereka karena kalau dilihat ya berdasarkan data terupdate pada hari Selasa kemarin paling tidak data rumah rusak di Kabupaten Aceh Tamiang ini mencapai 13.105 rumah, di mana 128 rumah ini rusak berat. Dan tidak hanya data kerusakan ini, tidak hanya untuk rumah-rumah yang rusak berat, ataupun ringan ataupun sedang begitu ya, dan juga saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ini bahkan membuka data baru atau nomenklatur baru untuk warga-warga yang rumahnya hanyut untuk kemudian memberikan data tersebut ke pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, karena memang di sini pasca banjir bandang tidak hanya kerusakan yang dialami oleh rumah-rumah warga, tapi beberapa warga atau banyak juga warga yang rumahnya harus hilang karena hanyut terbawa banjir bandang. Dan kalau kami pantau Adisti dan juga saudara, mayoritas ini masih belum bisa kembali ke rumah mereka karena saat ini kondisinya Adisti dan juga saudara pasca banjir bandang menerjang seluruh Aceh Tamiang ini tertutupi lumpur yang dibawa oleh banjir bandang. Dan lumpurnya ini tidak ketinggiannya ini tidak pendek begitu ya Adisti dan juga saudara, beberapa ini juga masih tinggi sehingga proses pembersihannya ini Adisti dan juga saudara yang sangat diperlukan. Tapi dengan kondisi Aceh Tamiang yang saat ini kondisinya sudah 3 pekan masih belum ada listrik yang bisa menyala ataupun PDAM yang bisa menyala, sementara untuk membersihkan rumah-rumah warga air bersih ini sangat diperlukan, sehingga itu yang menjadi tantangannya. Selain listrik dan juga air yang menjadi tantangan bagi warga untuk membersihkan rumah-rumah mereka, Adisti dan juga saudara, ini adalah alat berat karena tadi lumpurnya ini banyak yang dengan ketebalan yang cukup tinggi begitu ya, dan juga sehingga perlu alat-alat yang bisa membantu terutama untuk membuka jalan-jalan menuju rumah mereka yang terisolasi lumpur. Dan juga yang dipertanyakan oleh warga ini terkait saat kemudian lumpur ini sudah dibersihkan, area pembuangan dan juga penumpukan lumpur ini yang juga dipertanyakan oleh warga yang juga menjadi masalah pembersihan, karena memang saat kemudian lumpur ini ditumpuk di satu tempat saat hujan menerjang, apalagi sudah 3 hari ke belakang Adisti dan juga saudara, di Aceh Tamiang ini hujan hampir setiap hari melanda kawasan ini, sehingga saat lumpur ini sudah ditumpuk di satu titik hujan melanda, artinya lumpur itu kembali lagi ke tempat-tempat yang sebelumnya sudah dibersihkan. Jadi kalau kondisinya saat ini, Adisti dan juga saudara, data terbaru begitu ya dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, paling tidak dari hampir 300.000 jiwa yang terdampak di seluruh Aceh Tamiang,
45.021 kakak ini mengungsi, sementara 30.639 kakak memilih untuk tidak mengungsi. Mereka memilih membangun posko-posko di pinggir jalan untuk yang lokasinya ini berdekatan dengan rumah mereka. Harapannya kemudian jika listrik ini bisa menyala atau air dari PDAM yang menjadi sumber utama aliran air warga di Kabupaten Aceh Tamiang, mereka bisa langsung membersihkan rumah-rumah mereka, Adisti. Oke, tadi Anda sempat mengatakan bahwa memang aliran listrik di Aceh Tamiang ini masih belum normal begitu ya, masih padam, termasuk juga pasokan air bersih. Sementara kalau kita tahu Menteri SDM Bahlil menjanjikan Rabu atau Kamis semua jaringan gardu induk listrik di Aceh ini selesai. Otomatis diharapkan aliran listrik ini bisa berjalan secara normal begitu. Nah, kalau di Aceh Tamiang, di tempat Anda melaporkan, dari pantauan Anda sejak Anda menginjakan kaki di sana, bagaimana kondisi aliran listrik? Ataukah kemudian ada pemadaman listrik bergilir atau full tidak ada listrik? Paling tidak sampai hari ini masih belum ada listrik. Sejak dari kemarin sebetulnya tidak ada listrik begitu ya, secara full, secara menyeluruh, Adisti dan juga saudara. Ini juga yang dipertanyakan dan juga didesak oleh warga untuk segera diatasi terkait aliran listrik, karena betul-betul kalau Anda melintas di kawasan Aceh Tamiang, apalagi di malam hari, kondisinya sangat gelap, kecuali di posko-posko atau tempat-tempat yang memang memiliki genset. Jadi warga ini betul-betul penerangan seadanya untuk beraktivitas di malam hari, apalagi kalau kita lihat pengungsian. Oke, tampaknya kita juga mengalami gangguan sinyal komunikasi di Aceh Tamiang yang masih belum juga pulih begitu ya, karena tadi jurnalis Kompas TV Fida Alatas melaporkan dari Aceh Tamiang yang mengatakan bahwa memang sepenuhnya ini di Aceh Tamiang belum teraliri listrik, dan itu artinya bahwa listrik belum kembali pulih begitu untuk mengaliri listrik dari warga. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Fida Alatas melaporkan langsung dari Aceh Tamiang. Saudara, personil TNI dikerahkan membuka akses jalan di Batu Busuak, Kota Padang, Sumatera Barat. Daerah ini, saudara, masih terisolasi setelah 4 kali diterjang banjir bandang. Personil TNI dari Yonif 133 bergotong royong membuka akses jalan. Mereka menyusun batu-batu di sungai untuk jadi pijakan warga. Jalan darurat yang sebelumnya dibuat telah hilang diterjang derasnya banjir bandang susulan. Tercatat ada 367 kepala keluarga di Kelurahan Lambung Bukik, Batu Busuak yang masih terisolasi. Kalau yang kita butuhkan sebenarnya udah ada sih alat berat, tapi alat berat itu kan dia komandonya lain juga. Jadi prinsip kami itu setiap ada bencana, apa yang bisa kami kerjakan, kami kerjakan. Banjir bandang susulan mengakibatkan warga di Batu Busuak, Kota Padang, Sumatera Barat terisolasi. Warga harus menempuh jalan terjal melewati punggung bukit demi menjangkau daerah luar dan mengambil bantuan logistik. Banjir bandang susulan memutus akses jalan di Batu Busuak, Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Jalan darurat yang dibuat sebagai akses warga dan jalur penyaluran bantuan kini tak bisa dilalui. Akibatnya, warga di Batu Busuak terisolasi. Untuk keluar daerah, warga terpaksa berjalan melewati punggung bukit dengan medan yang terjal. Warga juga harus berjuang melewati derasnya arus sungai yang mengalir di tengah perkampungan demi bisa mengambil bantuan yang hanya bisa diturunkan di jarak lebih dari 1 km dari permukiman warga. Kemarin putus total. Kemarin putus total. Jadi kalau masyarakat ngambil bantuan harus mendaki punggung bukit baru bisa kayak apa? Itulah jalannya, Bang. Kalau Abang jauh dari rumah ke lokasi ke jembatan berapa jauh? Ada 1 kilo. 1 kilo lebih lah, Bang. 1 kilo lebih. Banjir bandang susulan yang melanda Minggu 14 Desember lalu memperparah kondisi wilayah Batu Busuak, Kecamatan Pau. Luapan debit air sungai telah membentuk aliran baru di tengah permukiman warga. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menjenguk siswa SDN 01 Kalibaru yang jadi korban kecelakaan mobil pembawa MBG
di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menjenguk siswa SDN 01 Kalibaru yang jadi korban kecelakaan mobil pembawa MBG di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Kedatangan Presiden disambut warga dan tenaga medis di RSUD Koja. Presiden juga sempat menyapa warga di rumah sakit sebelum menemui korban di ruang picu. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala BGN Dadan Hindayana. Saat ini, saudara, ada 5 korban yang masih menjalani perawatan di RSUD Koja dan 1 lainnya di RSUD Cilincing, Jakarta Utara. Roy Suryo CS bersikeras bahwa ijazah Jokowi yang ditunjukkan oleh penyidik Polda saat gelar perkara adalah palsu, saudara. Penyidik Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kepada pihak Roy Suryo CS. Hal itu dilakukan saat gelar perkara khusus yang baru selesai dilaksanakan hingga Selasa dini hari. Namun pihak Roy Suryo CS menyatakan bahwa ijazah tersebut adalah palsu karena ada banyak kejanggalan baik dari tinta, penulisan ijazah, foto dalam ijazah hingga cap kampus UGM yang dianggap merupakan cetakan ulang. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir di kepolisian. Polisi sudah melakukan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya. Gelar perkara ini diikuti oleh tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Roy mengaku sempat diperlihatkan ijazah milik Joko Widodo oleh penyidik. Tetapi dokumen itu tidak boleh disentuh dan hanya ditunjukkan sekilas. Roy tetap yakin ijazah itu palsu. Jadi hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute, kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi, dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakub Hasibuan, mengatakan gelar perkara khusus ini untuk memaparkan progres penanganan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, mulai dari proses awal penanganan hingga pemaparan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan penyidik dalam kasus ini. Yakub menyebut gelar perkara khusus tersebut bukan sebagai bentuk pembuktian perkara tudingan ijazah palsu kliennya. Namun kan kita semua sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan nih dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Jadi ini bukan pemeriksaan eksaminasi mengenai perkaranya, bukan pembuktian perkaranya, karena pembuktian nanti di pengadilan. Jadi kalau ada narasi seakan-akan disinilah nanti akan dilihat apakah sudah dilakukan, sudah benar atau tidak, itu salah narasinya. Jadi kita hanya melihat saja nih pemaparan dari para penyidik. Pengamat hukum pidana Jamin Ginting mengatakan gelar perkara khusus ini bertujuan untuk membuktikan pasal-pasal yang digunakan untuk menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Jamin Ginting menyebut kubu Roy Suryo CS bisa juga mengajukan pra-peradilan jika penetapan tersangka dianggap tidak sah. Tapi kalau dari Pak Suryo CS ini, tentu tadi saya sudah katakan mereka bisa melakukan pra-peradilan. Tidak sahnya penetapan tersangka. Tadi sudah disebutkan oleh kuasa hukumnya tersangka yang belum pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, kalau dalam putusan MK 21 2014 itu dikatakan calon tersangka harus sudah pernah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Nah, itu ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi itu yang menjadi dasar kemungkinannya ya menurut perhitungan saya ada proses pra-peradilan kalau memang ini merupakan hak yang harus digunakan begitu.
Polemik tudingan ijazah palsu Jokowi tidak bisa diselesaikan hanya melalui gelar perkara di kepolisian. Penentuan asli atau palsu suatu ijazah merupakan kewenangan mutlak pengadilan melalui pembuktian hukum yang fair dan terbuka. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Sejumlah orang jadi korban arisan bodong di Kediri, Jawa Timur dengan total kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Korban pun melapor ke Polda Jawa Timur. Sejumlah warga mendatangi rumah perempuan di Kampung Dalem, Kota Kediri untuk meminta kejelasan uang mereka atas arisan yang digelar. Arisan digelar pertengahan tahun 2025. Sistemnya peserta membeli paket Rp700.000 dengan keuntungan 25 hingga 50%. Namun harapan meraup keuntungan sirna setelah penyelenggara ingkar janji. Penyelenggara mengaku perputaran arisan tersendat karena belum sepenuhnya terbayar oleh 3 adminnya. Belakangan penyelenggara sudah tidak ada di rumahnya. Sekitar 350 anggota arisan berharap uangnya dapat kembali dengan total kerugian 5 miliar rupiah. Kalau aku pribadi ya sekitar 55 ke atas, 60 ke bawah. Dibuatkan surat kesanggupan bermaterai, katanya sanggup mengembalikan modal. Dan setelah itu besoknya malah minggat, rumahnya kosong, aset-asetnya nggak ada sama sekali. Satu keluarga hilang semua tanpa pesan. Saudara, seiring dengan tantangan ketimpangan ekonomi dalam industri musik digital menunjukkan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola global, Indonesia menyiapkan instrumen hukum mengikat dalam tata kelola royalti digital di Genoa, Swiss awal Desember kemarin. Sebagai bentuk kepedulian terhadap royalti dalam industri musik digital secara global, Indonesia berinisiatif memperkenalkan instrumen hukum internasional untuk tata kelola royalti digital di Jenewa. Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengadakan pertemuan dengan duta besar dan perwakilan negara sahabat untuk mendukung terobosan ini di Jakarta. Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menjelaskan instrumen hukum mengikat ini diharapkan bisa mewujudkan distribusi royalti yang lebih merata. Dan pada tanggal 1 dan hingga 5 Desember kemarin, Indonesian Proposal disampaikan di dalam sidang General Statement, dan alhamdulillah Indonesia meminta adanya tata kelola yang lebih adil di bawah instrumen regulasi dari WIPO dan juga sistem pembayaran royalti dan distribusi royalti yang lebih adil serta tata kelola terkait dengan collecting royalty. Nah, disinilah kita ketika sampai di sana dan banyak negara-negara yang punya wakilan di Jenewa, Swiss memberikan dukungan, dan pada hari ini kita juga mencoba memberikan penjelasan dan juga menyampaikan pesan kepada para duta besar negara-negara sahabat. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andri Indradi, menjelaskan instrumen hukum mengikat ini merupakan konsep yang berangkat dari seluruh pencipta karya musik di dunia. Melakukan semacam sosialisasi ya kepada para duta besar negara sahabat yang kebetulan juga diundang oleh teman-teman DJKI untuk terus mendukung Indonesia dalam pengajuan proposal kita di organisasi kekayaan intelektual dunia atau disingkat WIPO begitu. Nah, ini sebenarnya konsep ini bukan ujuk-ujuk gitu ya kawan-kawan. Ini konsep ini berangkat dari keresahan para pencipta dari negara kita. Nah, di samping itu setelah kita melakukan riset, ternyata ini juga bukan hanya concern pencipta di Indonesia, ini juga concern dari pencipta di belahan dunia yang lain. Pemerintah juga memperkenalkan situs resmi Proposal Indonesia sebagai bentuk kanal informasi untuk publik, pelaku industri, hingga akademisi untuk memahami isi dari Proposal Indonesia sekaligus memberikan dukungan terhadap kampanye Just and Fair Royalty. Niko Anggriawan, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.
Saudara, di tengah percepatan layanan keuangan digital, salah satu perbankan nasional yakni BRI tampil dengan wajah baru. Rebranding ini menegaskan arah transformasi satu bank untuk semua yang menyatukan layanan digital dan dukungan bagi UMKM untuk seluruh lapisan. PT Bank Rakyat Indonesia resmi meluncurkan corporate rebranding pada Selasa 16 Desember lalu di Jakarta. Rebranding BRI ini meliputi pembaruan identitas visual dan penataan arsitektur merek di seluruh entitas grup. Perubahan ini diterapkan mulai dari tampilan cabang, jaringan ATM, hingga antarmuka layanan digital dengan tujuan menghadirkan pengalaman nasabah yang konsisten di semua titik layanan. Identitas baru juga disiapkan agar lebih responsif pada kebutuhan era digital, sehingga pesan dan tampilannya menjadi lebih seragam di seluruh platform. BRI perlu melakukan corporate rebranding agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dan kami ingin merefresh brand ini untuk membantu mengubah cara pandang nasabah terhadap BRI agar menjadi positif, ya, prompt to-nya, agar dari tadi bank hanya untuk melayani masyarakat kecil dan kurang terlayani, mungkin kita ingin juga bank untuk semua orang dimanapun mereka ada. Harapannya brand idea kita adalah mendukung setiap ambisi nasabah di seluruh Indonesia, dan our brand personality itu adalah terpercaya namun progresif, ambisius namun penuh rasa hormat, aspiratif namun praktis, universal namun personal, dan terakhir adalah kelas dunia namun sangat Indonesia. BRI menargetkan akselerasi inklusi keuangan, terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil, serta memperkuat strategi digital first, agar produk dan kanal layanan lebih mudah diakses lintas generasi. Jadi rebranding itu yang kita harapkan adalah masuk ke esensi daripada rebranding itu dalam rangka in order to meet customer expectation, dalam rangka memenuhi, kalau bisa kita beyond customer expectation, kita lebih dulu dibandingkan dengan orang lain. Inilah esensi daripada rebranding. Sekali lagi bahwa tentu saja kita berbahagia hari ini itu terjadi dilakukan rebranding, tetapi ini adalah sinyal yang kita harapkan diikuti oleh seluruh aktivitas yang terjadi di BRI. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Implementasi identitas baru akan berjalan bertahap dan terintegrasi di seluruh jaringan layanan. Melalui perubahan ini diharapkan semakin memperkuat BRI sebagai agen pembangunan ekonomi kerakyatan, sekaligus mempercepat akses ke layanan keuangan modern bagi seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, atlet skateboard putra Indonesia Basral Graito Hutomo menyumbang 1 medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2025. Basral finish teratas dengan mencatat skor 166,67 poin dari kombinasi nilai best run dan juga best trick. Saudara, dari informasi SEA Games 2025 Thailand, tim Wushu Indonesia berhasil melampaui target 3 emas di SEA Games Thailand. Indonesia menyabet 4 medali emas dan 1 perunggu. Atlet Wushu Patricia Geraldine menyabet emas di nomor gabungan Changkwang, Jiansu, dan Kiangshu. Sementara 1 emas tambahan didapat dari nomor beregu Ahmad Gifari Fuais, Ahmad Ghazali, dan Terence Cahyadi. Dengan raihan ini, tim Wushu Indonesia mempertahankan gelar juara bertahan di SEA Games Thailand 2025. Lifter Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan emas ketiga dari cabang olahraga angkat besi di SEA Games Thailand. Rahmat Erwin Abdullah yang turun di kelas 88 kg mencatat angkatan snatch 160 kg pada percobaan ketiga. Sedangkan di angkatan clean and jerk, Erwin sukses mengangkat beban 202 kg. Dari cabang olahraga voli putra, Timnas Indonesia pastikan tiket semifinal usai taklukan Filipina 3 set langsung. Unggul nyaman di set pembuka, pasukan Jav Chiang sempat mendapat perlawanan ketat di 2 set berikutnya.
Filipina bahkan sempat berbalik unggul di set ketiga. Namun Spike Boy Arnes mengembalikan momentum tim merah putih. Kemenangan ini memastikan Indonesia menempati juara grup B untuk menghadapi runner grup A di semifinal. Yang terjadi di arena. Persaingan terus berlanjut. Rizky Juaniansyah menunjukkan kelasnya sebagai atlet angkat besi top dunia, saudara. Rizky berhasil meraih emas di SEA Games 2025 sekaligus memecahkan rekor dunia. Rizky Juaniansyah menorehkan tinta emas di SEA Games 2025. Tanpa halangan berarti, Rizky yang turun di cabang angkat besi nomor 79 kg putra menjabat medali emas, mengungguli lifter Malaysia dan tuan rumah Thailand. Rizky sukses mencatat angkatan 160 kg di snatch, lalu dengan superior berhasil mengangkat beban 205 kg di clean and jerk. Secara keseluruhan, atlet berusia 22 tahun ini mengangkat 365 kg sekaligus memecahkan rekor dunia. Dengan medali emas ini, Rizky melanjutkan hasil positifnya di kancah Asia Tenggara. Ia juga meraih emas di SEA Games 2023 lalu di nomor 73 kg. Sementara di level dunia, Rizky juga berhasil merebut medali emas pada Olimpiade 2024 di Paris. Atlet skateboard putra Indonesia Basral Graito Hutomo menyumbang 1 emas untuk Indonesia di SEA Games 2025. Basral Graito Hutomo tampil apik dalam babak final nomor street putra. Percobaan terakhirnya berjalan mulus tanpa terjatuh. Mencatat skor 166,67 poin dari kombinasi nilai best run dan best trick, Basral finish teratas dan berhak atas medali emas. Dari cabang olahraga skateboard yang juga tak kalah membanggakan adalah debut atlet cilik Mikaela Shanumcaya. Usianya baru 11 tahun dan menjadi atlet termuda Indonesia di ajang SEA Games 2025 Thailand. Mikaela juga sempat menembus babak final nomor park putri. Keberanian dan performanya membuat Mikaela jadi sorotan. Saudara, dalam Kompas Bisnis Economic Outlook 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan soal optimismenya akan pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 yang akan tumbuh jauh lebih baik dibanding tahun ini. Bahkan didorong bisa mencapai 6%. Informasinya akan hadir usai jeda di Kompas Bisnis. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Ini, Pak. Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran.
Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Program beasiswa bagi mahasiswa Palestina di Universitas Pertahanan Republik Indonesia cerminkan komitmen Indonesia dalam membangun perdamaian dan kemandirian bangsa melalui pendidikan. Selengkapnya dalam Mata Indonesia. Diplomasi Pendidikan Indonesia untuk Palestina. Rabu, 17 Desember, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di Kota Makassar. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, dalam Kompas Bisnis Economic Outlook 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan soal optimismenya akan pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 yang akan tumbuh jauh lebih baik dibanding tahun ini. Bahkan didorong bisa mencapai 6%. Caranya dengan menghidupkan kembali mesin-mesin ekonomi yang sebelumnya dianggap menganggur. Kalau Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%, Pak Purbaya tadi juga sudah kita dengarkan sama-sama, tahun depan 6%. Nah, kira-kira bagaimana memastikan 6% ini bisa terjadi di 2026? Kalau di APBN kan, anggaran APBN tahun depan kan 5,4% tumbuhnya. Kalau menurut saya kurang 5,4, harusnya ke arah 8% secara bertahap. Kalau kita mau ke 8 ya tahun depan harus 6%, tahun depannya lebih cepat lagi. Jadi yang saya targetkan adalah menghidupkan kembali mesin-mesin ekonomi yang kemarin nganggur. Kalau zamannya Pak SBY, sektor swasta. Swastanya ini pemerintah agak nganggur, zaman Jokowi. Udah tahu ya, kalau gitu silakan jawab. Jangan dong Pak. Zamannya Pak Jokowi kebalikan. Zamannya Pak Prabowo sebetulnya di awal itu ada upaya-upaya untuk menghidupkan dua-duanya. Ya. Tapi karena pemerintahnya masih baru, pada awal-awal sempat dua-duanya berhenti. Jadi sekarang kita hidupkan dua-duanya, coba hidupkan dua-duanya kan udah mulai kelihatan nih. Tahun keempat ekonominya mulai bergairah sedikit kan sampai kampung-kampung tuh kalau saya lihat tuh. Saya terkenal di sampai ke tukang sayur. Di sini juga terkenal Pak. Terkenal juga ya. Jadi mereka pikir kita membawa perubahan yang baik. Tapi ya kalau kita jalankan kebijakan fiskal dengan betul, dengan langkah-langkah yang sudah dijabarkan oleh Pak Prabowo, MBG, sekolah, rakyat dan lain-lain, itu akan menjalankan mesin fiskal dengan baik sekaligus menjaga pemerataan di masyarakat kita. Yang saya pastikan sekarang mesin swastanya jalan dan sedang kita coba untuk jalankan. Jadi kira-kira kalau untuk menjalankan mesin swasta ini per bulan apa Pak? Mereka ini bisa bergerak masif lebih cepat dari yang tentunya Pak Purbaya harapkan lah. Oh sekarang harusnya udah mulai jalan tapi belum semasif yang saya harapkan. Ketika saya injek uang 200 triliun ke sistem perbankan, itu kan bukan menjalankan pemerintahan, program pemerintah udah jalan. Tapi saya harapkan uang tadi masuk ke sektor swasta dan kelihatannya udah mulai jalan sebagian, tapi belum penuh karena emang
Biasanya dampak kebijakan seperti itu 3 bulan 4 bulan baru kelihatan. Akhirnya akhir tahun ini maupun awal tahun depan akan lebih kelihatan lagi. Itu tentunya yang diharapkan kita bersama. Tapi Pak Purbaya, kita coba melihat ataupun membaca dari masyarakat awam yang mudah dan sederhana. Ini ada asumsi makroekonomi 2026 di layar. Pertumbuhan ekonomi 5,4%, rupiah USD 16.500 dan juga inflasi 2,5%. Dan ada juga harga minyak acuan atau ICP ini USD $70 per barel. Ini kalau dicerna dari bahasa awam yang mudah dicerna masyarakat, maksudnya bagaimana? Peluangnya bagaimana nih Pak Pur? Untuk masyarakat awam nggak ada yang ngerti ini semua. Saya yakin. Yang mereka ingin lihat adalah jualan laku, toko-toko penuh, pasar-pasar tradisional makin jalan lagi, masih mulai berjalan lagi, terus cari kerja gampang. 5,4 ini kalau kejadian akan lebih bagus dibanding kemarin-kemarin cari kerjanya. Anda lihat sekarang kan triwulan keempat tahun ini, Oktober sampai Desember sekarang, kelihatan kan mulai bergerak ekonominya. Kira-kira tahun depan akan seperti itu dan lebih lagi. Jadi masyarakat akan lebih ceria lagi. Yang penting. Kita berikan tepuk tangan dong. Jadi saya sepakat dengan Pak Purbaya, mungkin kalau masyarakat awam kurang tidak semuanya ya, bukan kurang, tidak semuanya bisa mencerna ekonomi dengan baik, tapi ketika indikasinya atau indikatornya adalah mencari pekerjaan gampang, beli makanan mudah, itu bisa dijadikan indikator ya Pak Purbaya? Ya, itu kalau lihat inflasi 2,5% artinya harga ayam naiknya nggak tinggi-tinggi amat, beras naiknya mungkin nggak naik. Harga daging juga nggak naik, itu kira-kira belanja gampang kira-kira. Dan gaji nggak naik pun masih cukup untuk belanja bulanan atau harian. Pak, jangan ngomong di sini, ada Pak bos saya. Kita kan harapannya naik gaji. Ya, kata bos Anda nggak dinaikin gajinya. Izin Pak Lili. Kalau kita bicara ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Purbaya. Saya tanya balik, kalau menurut Anda apa angka itu? Nah itu dia Pak, kebetulan saya lahir dari masyarakat kuliahnya hukum Pak, itu kan udah gelagapan kan, belum diniin. Tapi yang menjadi konsen kita adalah lahan pekerjaan. Lahan pekerjaan, uang belanja cukup, harga, dan itu lain sebagainya. Kalau orang berpendidikan seperti Anda kan gampang cari kerjaan sebetulnya. Angka 5,4% itu nggak cukup untuk menyerap tenaga kerja seluruhnya yang masih memasuki usia kerja. Jadi 5,4 itu nanti masih banyak tuh yang nganggur-nganggur, yang lulusan yang nganggur, yang masuk 18 sampai 20 tahun tuh, yang baru-baru masuk usia kerja masih banyak yang dapat kerjaan. Yang pas adalah 6,7%. 6,7? Kalau 6,7 Anda lebih gampang cari kerja. Teman-teman nanti yang muda-muda yang baru lulus, nggak usah pusing-pusing cari kerja. Banyak lapangan kerjaan. Itu utama. Jadi 5,4 itu seperti itu. Maaf Pak Purbaya, kalau 6,7 artinya bukan target tahun depan ya, artinya target termasuk jangka panjang 2 tahun mendatang. Kalau rencananya saya jalan, udah akan kelihatan. Tapi kelihatannya kalau merubah sistem rupanya nggak gampang. Udah saya injek-injek juga jalannya masih pelan, berubahnya masih pelan. Karena mereka nggak ngerti konsep yang ada di belakangnya seperti apa. Mereka cenderung terjebak ke rutinitas. Ini semua di businessman, di pelaku, di konsumen maupun di regulator termasuk pemerintah. Tapi ini sudah dilakukan oleh Pak Menkyu? Bukan saya lakukan, Pak Presiden, saya cuma bantu aja di belakangnya. Tapi kita dorong terus supaya itu jalan terus ke depan. Jadi merubah sistem nggak segampang yang diperkirakan. Tapi kita punya kunci, saya yakin tahun 2026 nanti di atas 5,4% tidak terlalu sulit. Itu cita-cita kita bersama. Bukan cita-cita, itu emang rencana. Jadi pasti ya Pak ya? Cita-cita nanti, cita-cita saya kalau udah tua jadi apa? Enggak. Ini rencana tahun depan akan seperti apa. Nah ini selain itu kan kita akan aktifkan sektor swasta, bukan dengan uang cukup likuiditas di pasar aja. Kita akan lakukan debottlenecking. Siang ini akan di launch tuh program debottleneckingnya, di mana semua pelaku usaha bisa lapor ke kami. Nanti kami sidangkan setiap minggu sekali. Dan kita akan pastikan berapa sidang selesai, berapa sidang selesai. Jadi itu sekaligus nanti kalau ada peraturan-peraturan yang menghambat, kita akan selesaikan di sana. Kalau sebelumnya kan orang bilang Anda analisa dari kertas lah, gimana ininya, gimana. Kalau dari kertas semuanya sempurna. Kalau saya nanya pejabat-pejabat,
gimana kondisi iklim investasi bagus, ada aturan yang berubah, nggak ada, udah sempurna semua. Tapi kalau kita datang ke lapangan ke para pelaku bisnis, mereka bilang kusut. Oh. Iya. Jadi Bapak juga langsung benar-benar memastikan ya ke pelaku bisnis di lapangan ya? Ya, saya nanti undang mereka ke sana dan saya akan pimpin sidang tuh 1 hari, kan banyak kasus kan. Saya akan alokasikan waktu saya 1 hari jadi semacam hakim lah di sidang-sidang itu biar beres cepat. Kan gampang kalau Menteri Keuangan, kalau ada kementerian yang lain nggak setuju atau nggak ikut, saya potong anggarannya. Mantap. Pak Menkyu, tapi kalau bicara soal arah nanti di 2026, posturnya akan seperti apa sih Pak Menkyu? Postur anggaran, ya kita masih defisit, itu masih 2,68% kan. Pasti mahasiswa protes, oh ngutang terus lu. Saya ajarin begini, ekonomi itu punya siklus bisnis, naik, turun, naik, turun. Kalau kita kemarin baru turun agak lambat gini, kemarin tuh sebetulnya bahaya kondisinya 2025 itu kalau nggak diperbaiki. Kita harus kasih kebijakan yang disebut kebijakan counter cyclical. Kalau turun ya digas, nanti kalau tumbuh lebih cepat lagi, baru kita rem. Tumbuh cepat tuh di atas pertumbuhan potensial, mungkin di atas 6,5% nanti, baru kita mulai rem. Atau kalau mau ke 8, kalau infrastruktur sudah siap, kita gas ke 8. Tapi ini adalah konsekuensi dari pengendalian kita terhadap siklus bisnis kita yang kemarin agak melambat. Oke, berarti Pak Menkyu pingin kembali ke 10 tahun yang lalu? Apanya? Kebijakannya, arah ekonominya. Kenapa pengen kembali 10 tahun yang lalu? Kan katanya lebih sukses swastanya, arah ekonominya lebih tumbuh. Dulu juga cuma 6 kan rata-rata, 6 juga nggak sehat. Kita kan perlu 6,7 minimal. 7 minimal? Setelah krisis kita nggak pernah tumbuh di atas 6,5. Jadi walaupun 6 kelihatannya bagus, tidak cukup bagus untuk Indonesia. Kalau Anda puas dengan 5-6, kita akan terjebak ya di tempat yang disebut middle income trap. Ya gini-gini aja lah. Mau maju, kayaknya mau maju, tapi nggak maju-maju. Begitu ada gejolak, jatuh ekonominya. Kita nggak mau gitu, kita ke depan mau paksa Indonesia masuk ke menjadi negara maju dalam waktu 10-15 tahun ke depan. 3 sektor utama yang Pak Menkyu andalkan apa? Manufacturing, apalagi ada pertanian di situ. Manufacturing udah semuanya, sama energi. Manufacturing, pertanian, energi. Itu udah utama besar-besar itu. Energi bisa macam-macam, kegedean sektornya. Mau yang lebih detail lagi, saya pikir itu cukup. Tapi kan ada sektor-sektor lain, itu juga akan dikembangkan. Apa tuh? Pariwisata mungkin? Oh, pariwisata. Anda suka pariwisata, Anda suka jalan-jalan ya? Pasti Pak. Gini. Healing Pak, healing. Kalau ekonominya bagus, orang dalam negeri duitnya banyak, jalan-jalan. Kalau ekonominya bagus, sosial politik stabil, orang luar negeri juga berani datang ke sini. Itu hampir otomatis. Oke. Jadi akan berkesan. Nanti kalau ekonominya bagus, uang saya juga lebih banyak kan dari pajak segala macam, saya bisa sisihkan buat pariwisata juga. Jadi fondasinya di situ. Kalau Anda tanya fondasi ya di situ fondasinya. Jadi 3 sektor utama itu yang sedang dikejar terus supaya sektor-sektor lainnya juga bisa tumbuh beriringan seperti itu ya? Sebenarnya utamanya saya adalah fiskal, moneter jalan semua, dan saya perbaiki iklim investasi. Nanti sektor yang tumbuh duluan tergantung keunggulan masing-masing sektornya. Nanti kalau ada yang minta insentif ya saya lihat bagus apa enggak kita kasih. Jadi sebetulnya saya cenderung market base aja. Saya ciptakan semua keadaan yang baik. Nanti kalau mau berebut aja maju. Nanti kalau yang paling bodoh baru kita injak supaya jalan, kita kasih insentif. Galak juga ya Pak Menkyu. Anda minta semuanya habisnya. Saudara, bukan hanya membahas asumsi makroekonomi 2026 dalam Kompas Bisnis Economic Outlook 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menjelaskan soal IHSG yang puluhan kali to the moon pada saat ia menjabat. Lebih lengkap di Kompas Bisnis akan kembali seusai jeda. Saudara, selain membahas asumsi makroekonomi 2026 dalam Kompas Bisnis Economic Outlook 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menjelaskan soal IHSG yang puluhan kali to the moon pada saat ia menjabat. Menurut Purbaya, ini artinya market melihat dan mengerti dengan langkah-langkah pemerintah sehingga bisa memproyeksikan untuk tahun-tahun berikutnya. Mungkin Pak Purbaya mau menjelaskan nih soal IHSG kita yang meroket terus, flying to the moon. To the moon kan istilah orang-orang di crypto market.
Mereka selalu bilang kalau ini bagus to the moon, ya saya tiru aja. To the moon paling gampang kan. Artinya akan naik terus ke atas sesuai dengan. Kenapa saya berani begitu? Karena saya sekarang di pemerintahan. Artinya apa? Prospek kita akan kejaga terus. Jago nggak? Ngejago nggak? Ya. Jadi siklus bisnis kita yang dari Kembangan Paraden itu Pak. Itu kan setiap 7 sampai 10 tahun kita bisa ekspansi. Ya. Kita baru saja kemarin tahun 2020 baru mulai timbul lagi 2022 lah. Let's say kita anggap di situ kita mulai ekspansi. Itu kita bisa ekspansi kalau let's say 7 tahun sampai 2029. Kalau 10 tahun sampai 2032. Jadi pas history saya lihat di bottom dari business cycle sampai ke end of business cycle ekspansi itu berapa kali sih IHSG itu naik? Ya bisa 5 kali, 4 sampai 5 kali. Kalau kemarin let's say 7.000 lebih, kalau 4 kali 28 atau lebih. Jadi ditambah angka optimis sedikit lah, ya bisa 5 kali lah, berarti bisa 32.000 sampai 35.000. Sekarang kelihatannya aneh. Kenapa? Karena emang nggak mungkin kelihatannya. Dulu juga waktu di level IHSG 200 nggak mungkin juga kata orang. Waktu di 1000, waktu 2014 atau 2000 itu di 1000, 2009 itu di 1000 Mas. Nggak mungkin juga kata orang. Nggak mungkin juga 5.000. Sekarang kan di level sekarang. Terus naik gitu. Emang seperti itu behavior dari IHSG terhadap fondasi perekonomian. Jadi kalau kita bisa jaga fondasi ekonominya terus tumbuh sampai 2029 sampai 2030 nanti, itu bukan hal yang mustahil. Jadi fokus saya adalah menjaga fondasi perekonomian. Capital market akan ikut karena size of company akan bertumbuh juga. Jadi orang-orang di capital market yang bilang saya tukang tipu, tukang terlalu optimis, 8.000 aja nggak bisa. 8.000 tembus sekarang. Ternyata terbukti ya. Jadi itu fondasinya. Jadi kalau pengamat pasar modal harus ngerti ekonomi juga sedikit. Kalau enggak mereka akan ketinggalan. Jadi kalau Anda suka invest di pasar modal, ya invest jangka panjang sampai 6 tahun ke depan, hampir pasti untung kalau perusahaannya bukan perusahaan abal-abal ya. Nah Pak Menkyu, kalau dari data nih ya, IHSG all time high sampai awal Desember 22, betul ya? 22 kali, 21 di eranya Bapak. Ini apa sih artinya? Nggak ada artinya. Nggak ada Itu artinya. emang kebetulan aja emang. Mungkin kan bisa mengklaim ini berkat usaha saya gitu Pak. Enggak, kalau berkat usaha saya udah invest juga, udah untung. Saya nggak boleh invest. Jadi gini, itu emang artinya adalah market mengerti. Kan market kan orang-orang pasar tuh banyak orang pinter juga tuh yang bukannya TikTok ya, yang betul-betul analis. Banyak yang analis betulan, yang di capital market, yang di perusahaan-perusahaan security. Dia ngelihat langkah kita seperti apa, dia proyeksi ke depan, proyeksikan setahun 2 tahun ke depan seperti apa. Dan sebagian tadinya saya dengar domestik sama asing ya. Di asing itu tadinya mereka bilang, oh 8% Prabowo tuh nggak mungkin. Sekarang di beberapa di beberapa kalangan asing, pengusaha maupun investor di pasar saham, mereka bilang kalau gini caranya 8% bukan nggak mungkin. Berarti nggak ada yang mustahil. Mereka mulai masuk ke sini. Bukan nggak mustahil, mereka melihat langkah kita udah benar. Berarti udah percaya dong kebijakan-kebijakannya. Pak Menkyu, izin kita juga akan membuka sesi tanya jawab. Tapi syarat Paraden nggak boleh nanya ya. Wah, udah ditandain. Senior dia. Kita akan buka sesi pertanyaan, tanya jawab boleh langsung dijawab nanti oleh Pak Menkyu. Sesi pertama ini saya akan buka 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan nanti yang untuk bertanya silahkan. Kalau boleh 1 aja. 1 aja? Satu-satu, memori saya pendek. Jadi satu-satu penanya ya. 1 tektok langsung dijawab oleh Pak Menkyu. Silakan. Disebutkan nama dan dari institusinya. Silakan. Wah, mahasiswa Bapak. Oh, Mas UI ya? Saya dosen UI ya, jangan nyuruh gua mundur. Dulu dosen di UI. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sultan Malik Hakiki sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Saya izin bertanya Pak. Saya sangat penasaran bagaimana Bapak dapat menyampaikan outlook ekonomik ini secara realistis, tapi tanpa menimbulkan kepanikan dan euforia berlebihan di masyarakat.
Ya sederhananya bagaimana dapat memastikan APBN kita sustain, Pak. Itu saja, terima kasih. Saya kan walaupun S1-nya teknik sama Pak Raden sama tuh. Elektro ya Pak? S3-nya pure economics. Jadi kita pelajarin betul-betul ekonomi dan selama 25 tahun saya terlibat dalam kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Dulu yang mengawali Pak Raden kan di Dana Research Institute. Tahun 2020 saya gabung sana. 2024 sih kita udah gabung tuh bantu-bantu Pak SBY diam-diam dari belakang. Pak Raden nggak tahu sih. Oh tahu gue bonusnya dipotong waktu itu kali. 2010 saya bantu Pak Hatta Rajasa sebagai staf khusus Menko Perekonomian. 2015 saya di KSP. Setelah itu di deputi di Maritim. Itu semuanya selalu terlibat dengan perekonomian dan saya tidak pernah melupakan teori-teori dasar ekonominya. Jadi kalau kita ngelihat data-data seperti itu dan dibandingkan dengan teorinya, kita bisa lihat bahwa hampir seluruh teori ekonomi berlaku di Indonesia. Ada yang bilang kan Indonesia ekonominya nggak sama dengan buku. Salah itu, sama dengan buku. Mereka aja nggak ngerti. Jadi saya ngerti betul teori itu sehingga ketika dikasih jabatan ini, saya bisa ubah dengan cepat kebijakan yang masih kurang akurat. Jadi sebenarnya semua orang tahu, cuman samar-samar. Tapi karena saya di lapangan ngelihat setiap hari tuh, apalagi kalau di capital market tuh, kita setiap tahun kan sering sekali roadshow ke klien-klien. Mereka selalu nanya, bagaimana prospek ekonomi ke depan. Kita selalu nilai kan, supaya pemerintah kerjanya apa, ini apa, ini apa. Dari situ kita lihat ke depan akan seperti ini. Dan itu kalau salah dimarahin, karena bulan depannya saya kesana lagi, kalau salah pasti digebukin kan. Itu domestik sama asing sama, asing itu paling kan 6 bulan sekali. Jadi kita terlatih membaca ekonomi, meramalkan dan memprediksi kebijakan apa yang pas dan teori-teori apa yang pas. Jadi kenapa penjelasan saya seperti gampang? Memang ilmu ekonomi ilmu yang sederhana. Sebetulnya seperti behavior Anda aja, seperti apa di pasar. Kalau ada ekonomi yang ngomongnya kusut, dia mungkin nggak ngerti. Jadi Anda kalau lihat, mau dengar pandangan ekonomi yang betul, dengar orang yang betul, kayak saya, Pak Raden, dan lain-lain. Jangan yang agak abal-abal, pasti ilmunya abal-abal. Jadi itu sebenarnya kunci yang utama adalah kita ngerti seperti apa ilmunya. Sampai ke bawah-bawah banget. Udah nggak ada lagi, udah saya habisan sampai S3 tuh. Jadi udah itu kuncinya. Anda kalau mau itu di bidang Anda juga bisa, seperti itu di bidang Anda ya. Pelajarin pengetahuannya sampai dalam-dalam, sampai habis. Itu mungkin. Oke. Selanjutnya silakan. Ya. Oh, sudah ada mahasiswa lagi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fania Putri Mahya dari Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Pancasila. Jadi gini Pak, yang saya ketahui APBN itu kan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Namun di saat yang sama pembiayaan negara dan kewajiban fiskal juga terus meningkat. Bagaimana Bapak memastikan bahwa kebijakan hutang dan APBN hari ini tuh benar-benar melindungi generasi muda dan tidak mewariskan beban fiskal di masa depan? Terima kasih. Jadi utang itu tadi saya bilang kan fiskal untuk kontrasiklikal kan, kalau lagi itu didorong, kalau lagi cepat bisa direm sedikit, dinaikin pendapatan pajaknya, devisa dikurangin atau dibuat surplus. Cuman kan di situ pasti ada isu utang. Itu berhubungan dengan kesinambungan kebijakan fiskal sendiri. Kenapa utang selalu diperhatikan orang? Mereka pengen tahu sebetulnya. Untuk pemberi pinjaman ya, bukan untuk Anda ya. Yang ngasih pinjaman itu kan minta return, minta bayaran bunganya. Dia pengen tahu negara itu mampu membayar utang atau mau membayar utang. Dua itu aja acuannya. Salah satu nggak terpenuhin, maka nggak ada yang mau ngasih pinjaman ke kita untuk mengembangkan membiayai pertumbuhan ekonomi. Jadi acuannya selalu itu. Makanya ada lembaga pemerintah segala macam. Sebetulnya mau dilihat itu mau atau mampu nggak kita. Begitu kita dianggap salah satu nggak masuk, maka fiskalnya dianggap tidak berkesinambungan itu. Antara itu ya, jangka panjangnya nggak berkesinambungan.
Ya kalau Anda lihat kita boleh utang apa enggak. Bayangkan dua perusahaan, satu perusahaan revenue-nya 1 juta, satu lagi 100 juta. Kalau yang perusahaan 1 juta tadi pinjam 1 juta kan udah mepet kan bayarnya, hampir pasti bank susah dia. Tapi kalau yang 100 juta pinjam 1 juta sama nominalnya, tapi 1/100 kan dari dari income-nya dia. Jadi makanya dilihat acuan ada rasio utang ke PDB. Yang kedua rasio defisit ke PDB. Itu sebetulnya di ilmu ekonominya nggak ada hitungan yang pasti berapa sih suatu negara bangkrut apa enggak. Tapi mereka pakai rasio-rasio itu sebagai pegangan. Dan yang acuan yang dianggap paling ketat sekarang di Eropa, apa yang disebut Maastricht Treaty, dari situ keluarlah rasio defisit ke PDB nggak boleh di atas 3%. Rasio utang ke PDB nggak boleh di atas 60%. Kita berapa sekarang? Rasio defisitnya di bawah 3%, dipaksa di bawah 3% terus, jadi kita nggak akan melanggar itu. Utang ke PDB-nya 40% lebih sedikit karena kemarin membiayai krisis COVID. Kalau Anda lihat Eropa, Jerman aja hampir 100% rasio utang PDB-nya, semuanya gede-gedean gitu. Amerika hampir 100 juga, lebih dari 100 kalau nggak salah rasio utang ke PDB-nya. Defisitnya sekarang hampir 6% per PDB. Jadi acuan-acuan yang dianggap ketat yang dibuat oleh mereka langgar semua. Mereka masih dianggap prudent, negara yang hebat. Udah dilanggar. Kita semuanya dipenuhi persyaratannya. Teman-teman dari mahasiswa segala macam bilang pemerintah nggak bertanggung jawab, utangnya kegedean. Jadi kalau mau lihat, Anda lihat referensi dunia seperti apa, kita seperti apa, dan kita memastikan kita tidak akan mengeluarkan utang atau membuat kebijakan fiskal yang membahayakan generasi muda kita ke depan. Oke, jadi aman ya? Untuk generasi muda aman ya Pak ya? Saudara, selesai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya tumpukan sampah dibungkus plastik berukuran besar terpantau ada ruas jalan di ruas jalan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pada akhirnya tumpukan sampah ditutup terpal. Kondisi ini terjadi karena penutupan TPA Cipecang sehingga sampah tak bisa diangkut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, penertiban bangunan liar di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Satpol PP terlibat saling dorong dengan warga yang menghadang penertiban. Tumpukan sampah dibungkus plastik berukuran besar terpantau ada di ruas jalan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pada akhirnya tumpukan sampah ditutup terpal. Kondisi ini terjadi karena penutupan TPA Cipecang sehingga sampah tak bisa diangkut. Menurut pengakuan warga, hingga Selasa kemarin sudah ada 1 minggu sampah di pinggir jalan di bawah kolong flyover Ciputat tidak diangkut. Dampaknya sampah menggunung di pinggir jalan, bahkan ada yang berserakan. Pemkot Tangerang melalui petugas kebersihan menutup dengan terpal dan bekas spanduk. Meski tempat pembuangan akhir Cipecang belum sepenuhnya normal, pengangkutan sampah di sejumlah wilayah mulai kembali berjalan. Pemkot memastikan pengangkutan kembali dilakukan secara bertahap seiring penataan besar-besaran di TPA Cipecang. Sebagian sampah sementara dialihkan. Mulai kita angkut kembali, kita cari solusinya sambil kita terus lakukan penataan di TPA Cipecang. Saat ini memang kemarin ada terjadi beberapa longsoran di TPA Cipecang, jangan sampai terjadi longsoran ke sungai dan lain sebagainya. Maka dari itu saat ini masih penataan sambil ya tadi TPA Cipecangnya harus kita selesaikan ya supaya ini jadi solusi permanen. Dibuang kemana Pak? Kenapa? Sementara ada beberapa TPS 3R yang bisa kita manfaatkan. Tempat pembuangan akhir Cipecang, Tangerang Selatan sudah tak mampu menampung sampah rumah tangga dari wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya. Kondisi TPA Cipecang saat ini sudah kelebihan kapasitas dan tak bisa lagi menerima pembuangan sampah untuk sementara waktu. Sampah-sampah di pinggir jalan munculkan bau busuk yang menyengat di sepanjang jalan, semakin hari semakin mengganggu kualitas udara. Kalau udah mau maghrib aja baunya setengah mati, kadang sampai nyesek ke dada. Kadang kita kan namanya habis maghrib pengen selonjoran di depan, kumpul-kumpul gitu ya.
ngetahan kadang. Sampai jendela kita tutup pada di dalam. Pengennya mah enak-enak aja. Kadang siang pagi juga bau, tapi yang bau banget itu pas mau sore mau maghrib gitu malam. Penuhnya TPA Cipecang dikhawatirkan memicu terjadinya longsoran sampah yang bisa mencemari Sungai Cisadane. Lokasi TPA juga berdekatan dengan permukiman warga. 8 alat berat dikerahkan untuk melakukan penataan gunungan sampah. Hal ini untuk memaksimalkan lahan dan menghindari longsoran sampah. Butuh penyelesaian segera dari pemerintah Kota Tangerang Selatan agar permasalahan sampah ini tidak berkepanjangan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi tadi adalah terkait darurat sampah di pinggir-pinggir jalan di Tangerang Selatan. Dan kondisi ini terjadi karena penutupan TPA Cipecang sehingga sampah tak bisa diangkut. Dan saat ini kita ke informasi selanjutnya, saudara. Penertiban bangunan liar di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Satpol PP terlibat saling dorong dengan warga yang menghadang penertiban. Warga nyaris terlibat baku hantam dengan Satpol PP yang bertugas melakukan penertiban 170 bangunan liar di sepanjang Kalimalang, Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi. Selasa siang pemilik bangunan liar memprotes penertiban karena mengaku telah membayar uang iuran per bulan. Sementara Satpol PP bilang penertiban dilakukan sesuai prosedur. Penertiban tetap dilakukan dengan mengerahkan alat berat. Saudara, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Kita ke informasi dari mancanegara, saudara. Ribuan pelari mengenakan kostum Sinterklas meramaikan lomba lari Natal dengan jarak 10 km di luar Paris, Perancis. Warna merah mendominasi sepanjang lintasan saat ribuan pelari sebagian besar mengenakan kostum dan topi Sinterklas berlari dalam lomba sejarak 10 km di luar Paris, Perancis. Edisi ke-47 lomba lari Natal ini disertifikasi oleh Federasi Atletik Prancis dan diikuti pelari dari berbagai usia, baik amatir maupun profesional. Peserta tampak antusias berlari sambil menyapa penonton dan mengabadikan momen menjadikan lomba lari Natal ini sebagai perpaduan olahraga kebersamaan dan semangat perayaan akhir tahun. Tidak hanya di Paris, Perancis, di ibu kota Kosovo, Pristina juga menggelar lomba lari berkostum Sinterklas. Sekitar 5.000 peserta berkostum Sinterklas meramaikan acara tersebut. Maraton Sinterklas ini merupakan edisi ke-10 dan digelar sebagai ajang amal dengan seluruh dana dikhususkan untuk membantu keluarga yang membutuhkan. Selain lomba lari, acara juga diramaikan dengan musik dan juga tarian yang menambah semarak perayaan Natal di jalanan kota. Informasi dari jelang perayaan Natal tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adistila Rasati. Dan saya Mario Sarung pamit undur diri. Sampai jumpa.